Pak Haryanto, ini dalang ini sepertinya memang orang kuat sekali, Pak, ya? Ya pasti kuat, Pak. Kalau dalang Dari teori konspirasi yang beredar hingga hari ini, ya kan di banyak-banyak platform sosial media, Pak. ya. Orang kuat yang menjadi dalang ini katanya adalah ada di dalam pemerintahan, orang dekat Pak Prabowo. Jadi sekarang ini yang diadu domba tuh lembaga-lembaga pun kita diadu domba antara kita dengan Komnas HAM, diadu domba antara kita sebagai pengamat dengan para ahli-ahli hukum yang menyampaikan pendapat itu diadu domba dengan peristiwa itu tinggi. Jadi cap tadi yang pertama kali disampaikan oleh judul-judul bahwa ini unjuk rasa kemudian diberangus tapi dengan tindakan dengan membunuh ojol yang nggak ngerti apa-apa ke situ, tapi dianggap sebagai sehingga dibunuh mati dan tinggal pergi lagi, kan bunyinya kan kayak gitu. Iya. Kalau menghadapi seperti itu, Pak, ya, polisi pasti akan merasa pasti akan diskreditkan, Pak. Karena risikonya kalau itu dimasukkan, kalau nggak ada meledak, mungkin mereka bisa langsung matikan, Pak, ya. Bom molotovnya. Bom molotov tapi kalau udah masukkan di dalamnya itu kan tertutup semua, Pak. Itu bisa dibayangkan menjadi bom berlipat-lipat kan, kalian itu kan kemampatannya kayak gitu. Dan di situ yang jelas ada persenjataan brimob yang ada di situ kan pasti ada. Amunisi kan bisa bayangkan, Pak, ya, mereka menjadi apa kalau itu sempat diikutin oleh Hasan itu pergi. Ini cerita Kompolnas yang ikut sidang loh, ya. Hai, penonton Ruang Konsensus Anteking Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Budis Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono kembali menjumpai Anda. Kita akan berdiskusi hari ini dengan narasumber pilihan, Irjen Polisi Purnawirawan Haryanto Sutadi. Banyak hal yang ingin saya diskusikan, terutama yang agak-agak di pinggir jurang, tetapi kita menyebutnya ini sebagai mengungkap kebenaran. Nah, ada dua hal yang akan kita diskusikan pagi ini. Pertama tentang masih seputar siapakah yang ada di belakang aksi anarki yang terjadi di akhir bulan Agustus kemarin, dan tentang bagaimana perjuangan Kompol Kosmas, ya, yang sudah diputus PTDH sementara ini oleh Majelis Etik Kepolisian. Nah, kita langsung ke topik pertama. Selamat datang, Pak Haryanto. Waduh, ini untuk sekian kalinya. Terima kasih diundang. Terima kasih sudah hadir, Pak Haryanto. Nah, Pak Haryanto, dalam sejumlah tampilan Bapak di sejumlah kanal dan juga stasiun televisi, Pak Haryanto secara cermat bisa semacam mengelaborasi, Pak, pihak-pihak yang terlibat dalam proses kerusuhan yang berujung anarkis. Ya. Bahkan di sejumlah kanal ada istilah-istilah ini kudeta gagal dan seterusnya. Ini agak serius ini, Pak. Tetapi yang saya apresiasi adalah apa yang diputuskan oleh Presiden Prabowo dalam menciptakan kembali stabilitas dan kemudian membangun lagi sebuah kekuatan yang solid antara TNI dan Polri ini, Pak, ya kan? Sehingga sinergitas untuk membangun situasi yang kondusif kembali tercipta. Meskipun kita sadar bahwa Pak Prabowo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, ya, tahu persis situasi yang ada di lapangan dan sudah mendapatkan juga informasi-informasi strategis yang akurat, ya, tentang siapa-siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, tentu kita menunggu, ya, Pak, ya, menunggu apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan sejumlah pihak, Pak Haryanto, menyarankan dibentuk semacam TGPF segala macam nih, Pak, tim gabungan pencari fakta. Nah, menurut penelusuran Pak Haryanto, sebenarnya yang terjadi itu benar makar atau kudeta itu, Pak? Jadi begini, kalau saya boleh saya menyampaikan kasus yang ini huru-hara, saya bilang itu ini huru-hara Istilah baru lagi ini, huru-hara nasional menurut saya. Jadi ya, demo sudah menjadi huru-hara, Pak, ya? Betul. Karena kira-kira itulah yang ingin dituju oleh pencetus demo itu tadi. Saya yakin bahwa demo yang besar-besaran ini bukan demo, ya. Kerusuhan massal yang terjadi kemarin sangat masif selama beberapa hari itu adalah bukan terjadi kok
cuman begitu saja. Hmm. Tapi sudah didesain oleh seorang yang pencetus kekacauan yang sebelumnya sudah ada. Nah, siapa yang mendesain itu? Nah, itu susah kita nyarinya karena sekarang ini ya yang mendesain banyak, Pak. Jadi saya anggap Jadi nggak berlaku tunggal, Pak. bukan, masih banyak. Bukankah namanya orang yang atau dalang itu hanya satu orang, Pak? Tidak satu orang. Tidak. Dalangnya tidak satu orang. Karena apa? Kita lihat yang kemarin ya. Sebelumnya saya sampaikan ya. Ini suatu unjuk rasa ataupun kekacauan seluruh Indonesia yang harus dihadapi oleh Polri yang terberat selama dalam polisi ini hidup. Dulu tahun 1998 itu gede sekali ya gitu dahsyatnya. Tetapi tidak seberat sekarang karena kalau dulu tuh isunya isu tunggal kan, Pak. Betul. Dulu menjatuhkan pemerintahan yang ada, kemudian itu karena ketidakpuasan ekonomi dan Betul. derivan politik dan sebagainya. Setelah itu tercapai kekacauannya berhenti kan gitu. Tahun ini, Pak, yang terjadi adalah banyak sekali problem-problem yang bisa memicu orang itu untuk berorasi atau untuk menuntut menyampaikan unjuk rasa. Sekarang kan sudah dikanalisasi oleh para mahasiswa itu ada 8 dan 17 itu kan. 17 plus 8. Nah, sebelum itu saya sudah memprediksi wah ini isunya banyak sekali dan ini merupakan potensi konflik. Potensi konflik itu artinya apa? Negara kita itu sekarang memang sangat berpotensi konflik karena banyak sekali perbedaan pendapat ataupun konflik pendapat ya. Sekarang ini yang konflik di bidang politik misalnya. Tempo hari kan ada usaha-usaha mau memaskulkan Wapres ya kan. Kemudian sisa-sisa daripada partai yang kalah perang kemudian oposisi dengan pemerintah, narasi-narasi itu kan masih tersebar luas kayak gitu. Kemudian kalau di bidang politik lagi apa ya yang tuh dulunya tadi merasa jadi penguasa kemudian sekarang seakan-akan tergradasi sehingga pasti ingin kembali lagi, makanya dia kan mesti ada potensi konflik antara para politik itu. Dan kemudian di bidang ekonomi kemarin sebelum itu saya DPR yang selama ini kan tidak pernah menjadi isu pemicu kemarahan rakyat kan kemarin kan menunjukkan itu ya. Justru itu disebutkan sebagai suatu isu utamanya adalah karena tidak ramahan anggota DPR, tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan sebagainya. Isunya kemarin itu DPR hidup bermewah-mewah di tengah kesulitan gitu, tidak mendengarkan rakyat gitu sehingga terpaksa harus gitu. Ada lagi isu yang menuduh polisi selama ini emang nggak bagus lah gitu kan. Banyak sekali kejadian yang negatif. Bahkan nyuruh Pak Kapolri dicopot dan sebagainya. Itu jadi isu-isu yang banyak itu, Pak, itu. Itu merupakan potensi konflik yang oleh para penggerak kerusuhan itu bisa dicermati, Pak. Makanya kemudian dia kemarin begitu ada demo yang banyak, wah dia sudah mendesain ya, menyuruh para penggerak di lapangan itu untuk menyulut yang siapa-siapa nanti yang bisa dikerahkan, kira-kira begitu. Nah, buktinya bahwa itu pengerahan kemarin dari hasil penangkapan kan ketangkap anak kecil. Ditanya, kenapa kamu disuruh? Iya, suruh demo, katanya gitu kan. Apa demo itu? Bakar. Apa yang dibakar? Gedung. Masa anak kecil, Pak, bisa ngomong di situ ketangkap? Apakah kalau nggak ada yang gerakkan kan nggak ada. Sementara yang ini yang terakhir ini yang jadi ribut karena YouTuber kemudian ditangkepin itu ya. Kan itu kan dibela oleh para aktivis, oleh para pengacaranya yang mengatakan itu penangkapan ngawur aja polisi, nggak pakai dasar apa-apa. Padahal kemarin ditangkapnya para YouTuber yang terakhir itu jalannya begini, Mas. Dari tangkapan 1.300 orang di Polda Metro saja kan hanya 40 yang ditahan. Yang 40 itu adalah yang kedapatan dia melakukan tindakan kekerasan ataupun penjarahan dan sebagainya di lapangan. Di antaranya yang diperiksa adalah yang masih anak-anak di bawah umur. Apa yang anak-anak di bawah umur itu ngomongnya? Kenapa kamu lakukan tindakan membakar ini dan ini, pakai bom molotov segala. Ini Pak, saya dari flyer ini. Dari flyer ini dibaca dikirim oleh gitu kan pengirimnya. Kemudian kita lakukan patroli cyber. Ternyata ini memang menggerakkan kayak gitu. Menggerakkan bukan narasinya itu bukan menggerakkan ayo kita demo sampaikan aspirasi, bukan kan. Bunyinya bagaimana cara bikin bom molotov. Serang, kita jangan takut dengan apa. Jadi intinya kan itu menghasut orang dan kemudian tercapak di lapangan, hasutannya itu jalan gitu. Otomatis kan polisi harus nangkep itu kan.
Itu contoh salah satu ya, bahwa tugas berat polisi itu dalam rangka mengungkap kerusuhan ini, apakah ini murni demo atau tidak. Tapi ketika kita menangkap para YouTuber ini, yang sampaikan pada di lapangan adalah judul daripada kerusuhan selama ini adalah ya penyampaian pendapat di Indonesia ini. Selama ini 10 korban menjadi korban kekerasan daripada aparat yang melakukan tindakan ekspresif. Kan bunyinya kayak gitu, Pak. Padahal yang 10 orang yang korban itu apakah semua akibat dari polisi? Kan bukan ya. Tapi memang ada sebagian yang kemarin kepelintas itu ya gitu. Itu memang itu. Tapi kan ya ada yang korban yang di Sulawesi karena dibakar. Kan dari karena anarki. Itu yang nggak pernah dinarasikan di depan publik selama ini. Narasi yang selama ini selalu berjudul akibat aparat yang ekspresif memberangus kebebasan berekspresi, inilah akibatnya gitu. Ini makanya saya sebelum bisa teruskan cerita saya ini, saya ingin menganjurkan para publik. Saya ngomong ini bukan saya belain polisi, tapi saya ingin menyadarkan bahwa posisi kita itu sekarang ini lagi diadu domba oleh kekuatan asing ataupun kekuatan dalam negeri yang ingin kita itu hancur lah, kurang lebih gitu. Nah sekarang saya kembali pada awal ya ceritanya. Kenapa masuk ini menjadi tantangan terberat ya, tantangan terberat daripada polisi dalam menangani ini, karena begini, tadi kan ada banyak aspek ya yang mendorong orang untuk gampang digerakkan. Nah karena banyak aspek itu maka kita sulit untuk mendeteksi, Pak, kelompok-kelompok mana yang kira-kira nanti akan bergerak dan kapan mereka bergerak. Kita kalau dulu kan gampang ya, intelijen kita kan sudah mendeteksi kelompok ini, sehingga bisa diantisipasi. Plotting pasukan juga sudah diantisipasi. Tapi kemarin yang terjadi kan tiba-tiba kan ada orang nyerang punya Sri Mulyani di sana ini kan gitu. Jadi unpredictable kan kemarin itu, seakan-akan kayak gitu. Dan itulah kalau saya menilai itu kehebatan daripada si penggerak demo itu. Nah, penggerak di sini harus dibedakan loh. Antara penggerak yang dari bosnya itu yang mendanai ataupun bisa menyemangati lewat itu medsos itu, atau penggerak yang di lapangan yang jadi koordinator untuk bagi-bagi kalau seandainya ada ini, atau menggerakkan seperti contoh aja serbu, ada Pak yang situ kan. Nah, gitu. Jadi sekarang ini jadi lebih parah, Pak. Karena apa? Karena adu domba yang dilakukan oleh penggerak demo itu, Pak. Saya bilang bukan penggerak demo lah, penggerak anarkis ya. Karena di sini saya lupa tadi. Kita bedakan ya, Pak ya. Ini kasusnya adalah bukannya penanganan demo UNRAS ya, penyampaian aspirasi bebas pendapat. Bukan itu masalahnya, bukan itu memang iya. Tetapi yang paling utama adalah sekarang ini tindakan anarkis yang dilakukan di dalam pada saat terjadi unjuk rasa yang sangat masif itu. Jadi harus dibedakan ini, Pak. Korban-korban itu harus dibedakan juga, apakah ini korban daripada pendemo yang kemudian dihalau oleh polisi jadi korban, atau korban daripada tindakan anarkis sehingga menimbulkan korban itu tadi. Harus dibedakan sisi pandangan kita ya. Nah gitulah. Dan sekarang ini kenapa itu jadi masif ya, Pak, kita diadu dombanya itu karena apa? Saya kemarin dari Pak Andi Wijoyanto atau apalah Pak pejabat di istana sana mengatakan, kalau saya tadinya kan mengatakan ya, kita tuh diadu domba kalau dulu ya, Pak ya, yang diadu domba itu antara para pendemo dengan para penyusup, atau para penyusup itu dengan aparat yang di lapangan. Cuman yang di lapangan aja yang diadu-adu gitu. Kalau terjadi chaos maka kemudian kita diviralkan kan gitu kan, ini keberingasan aparat kayak itu, keberingasan apa gitu. Terus tapi sekarang ini yang diadu oleh para penggerak demo itu tadi ya, di level bawah itu tadi antara yang di lapangan, di level tengah Pak, para lembaga kita diadu domba Pak sudah, dan para elit politik diadu domba, yang kira-kira ada potensi tadi diadu domba. Contohnya kalau yang di tengah Pak, kita sekarang ya, saya di mana-mana di televisi itu kalau menyampaikan ini, lembaga lain pun memberikan komentar ya, seakan-akan dia tidak persis tahu apa yang terjadi di lapangan, tapi ikut dia memberikan komentar yang seakan-akan bahwa tindakan anarkis itu tidak ada, tapi itu adalah tindakan represif dari aparat saja. Kayak gitu Pak. Jadi sekarang ini yang diadu domba tuh lembaga-lembaga pun kita diadu domba, antara kita dengan
dengan Komnas HAM diadu domba antara kita sebagai pengamat dengan para ahli-ahli hukum yang menyampaikan pendapat itu diadu domba. Oke, Ya, jadi akibatnya ya seperti itulah yang terjadi di lapangan sangat masif itu. oke. Tuh. Saya kembali kepada semacam hipotesa nih Pak ya, bahwa apakah ini kudeta atau makar? Kalau versi istilah presiden kan ini upaya makar dan terorisme. Dan dari teman-teman polisi di lapangan memang kenapa unjuk rasa yang sebenarnya itu dilindungi oleh undang-undang karena kita negara demokrasi, ya kan, menyampaikan protes kepada pemerintah itu memang telah disusupi atau telah ditunggangi karena memang temukan bukti-bukti sebelum tanggal 28 itu memang sudah ada dari hasil investigasi dilakukan setelah sejumlah orang tertangkap itu. Dan memang mereka sebelumnya sudah menyiapkan, sudah diarahkan menyiapkan semacam entah itu bom molotov, ada orang bagian yang mengarahkan, bagian yang merekrut, bagian yang menyatakan serbu dan seterusnya. Artinya memang peristiwa tanggal 28 yang kemudian anarkis di sejumlah kota termasuk Jakarta itu memang by design. Karena memang ditemukan fakta-fakta seperti itu. Nah, kalau kejadiannya seperti itu, yang lebih tepat secara terminologi hukum apakah itu kudeta atau makar gitu loh, Pak Aryan? Kalau saya memaknai daripada apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi ya, beliau itu mengkomentari dahsyatnya kejadian chaos seluruh Indonesia itu tadi. Itu diibaratkan sebagai suatu cara ingin menimbulkan kekacauan di Indonesia dan bahkan itu mengarah pada makar. Kan gitu kan beliau mengatakan. Bagi saya makar itu artinya ya Pak ya, kalau dari pengertian undang-undang itu makar itu satu, menentang pemerintah yang sah, menggulingkan pemerintah yang tanpa konstitusi, dan ingin memisahkan dari NKRI. Kurang lebih itu dalilnya makar gitu. Nah kalau Pak Prabowo kemarin itu menurut hemat saya, jadi kekacauan yang sangat masif seperti kemarin itu bukan hanya sekedar untuk mengganggu keamanan ketertiban, tapi desanya adalah untuk tiga itu tadi, kemungkinan itu tadi. Ingin menggulingkan pemerintah juga mungkin ya, karena sebelumnya kan ada tuh memasukkan Wapres, kayak gitu, itu kan mungkin kalau yang dia masukkan Pak Prabowo itu juga mungkin bisa jadi, tapi ingin menentang pada pemerintah juga bisa jadi, karena Pak Prabowo kan mengatakan saya akan memberantas koruptor, kan gitu kan, jangan ini betul, saya tidak takut. Itu Pak Prabowo mesti berpikir ya, itu yang menggerakkan pasti koruptor-koruptor yang tidak itu. Kira-kira begitulah konotasinya. Nah kemudian saya ingin menerangkan lagi, kenapa kok itu jadi dianggap suatu kerusuhan yang massal seperti itu tadi ya. Saya sampaikan ya, dari tadi saya ingin membedakan. Ini bukan seperti tadi Bapak katakan bahwa ini dalam rangka menyampaikan aspirasi gitu kan. Disitulah letaknya Pak, trikinya ya, kita tuh menghadapi para perusuh yang digerakkan oleh intelektual dader. Di setiap unjuk rasa di Indonesia ini Pak, dulu sejak reformasi kan kita bebas ya, sejak ada undang-undang penyampaian pendapat rakyat di muka umum tahun 99-98 itu. Itu Pak, kalau menangani demo seperti itu, polisi desainnya apa itu mindsetnya oleh polisi, pimpinan polisi ya sudah dirubah Pak. Kalau dulunya kita tuh tugas mengamankan keramaian itu kan, kita kan konotasinya kan seakan-akan kita mencari-cari supaya itu jangan sampai ada pelanggaran apa-apa dan ditangkepin kan itu. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 itu, dalam penyampaian itu, doktrin kita pada aparat di lapangan adalah polisi wajib melindungi orang yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum supaya berjalan dengan lancar, tertib, dan tidak diganggu oleh orang lain. Jadi ya, kalau ada polisi yang melarang itu malah dianggap melanggar hukum, melanggar orang berdemonstrasi. Jadi sejak adanya Undang-Undang 98 itu Pak, polisi tidak ada dalam kepalanya pimpinan polisi atau apapun petugas yang di lapangan itu kita untuk melarang orang berdemokrasi, tidak. Apalagi menindak orang. Tetapi yang terjadi di lapangan ya sejak itu dilakukan Pak, setiap ada demonstrasi ataupun unjuk rasa, terutama unjuk rasa yang besar ya, kalau kecil-kecilan sih gampang banget. Unjuk rasa yang agak besar banyak itu pasti disusupi oleh para perusuh. Perusuh ini digerakkan oleh para penggerak itu tadi yang itu tadi ya. Nah kemudian bagaimana modus operandinya mereka menyusup? Kalau pelaksanaan unjuk rasa Pak, dari pagi sampai siang oleh pendemo murni,
Ada jamnya kan Pak? Ya, jadi di dalam kelompok setiap unjuk rasa itu Pak, kejadian unjuk rasa sampai yang anarkis itu, polisi ya bisa membedakan Pak. Satu kepada pendemo murni namanya, yang menyampaikan aspirasi, tugas polisi adalah melayani, melindungi. Tetapi polisi harus waspada Pak dengan para kelompok pendemo perusuh itu tadi. Harus mencegah dan menindak apabila dia melakukan tindakan yang melanggar hukum. Kan itu tugas itu bersamaan harus dilakukan polisi Pak gitu kan. Dan kemudian polisi juga harus meneliti siapa penggeraknya itu. Itu kegiatan intel yang dilakukan setelah kejadian dengan bukti-bukti yang itu tadi. Itulah tugas polisi menghadapi demo itu. Sekali lagi dalam prakteknya Pak, tidak pernah ada demo masif yang berjalan mulus Pak sampai selesai tanpa ada pelanggaran. Artinya tanpa ada kekerasan. Karena pada masa itu biasanya polisi memberikan kebebasan mereka untuk ngomong dan sebagainya. Walaupun ngomongnya kasar pun polisi tidak akan mengerelah, tidak akan menghalang-halangi sepanjang tidak ada kerusuhan. Tapi begitu demo berjalan tengah hari, sore hari, Sampai malam hari Pak? bahkan malam hari. Nah, disinilah para perusuh tadi dan para yang merancang tadi, dia selalu menggunakan gini Pak, kesempatan-kesempatan di mana bisa membuat kekacauan yang masif. Modusnya adalah yang nomor satu adalah menimbulkan gangguan-gangguan kamtipmas di sekitarnya, bakar ban, ngurak-ngurak itu, pagarnya suruh keluar itu, kalau enggak dilempari batu dan sebagainya itu ya, melempar bom molotov. Dan ya termasuk bom molotov ya. Dan kemudian kegiatan mereka itu Pak dipaskan waktu-waktu kapan polisi akan membuarkan. Kan demo itu kan dibatasi jamnya kan, jam 6 sore. Pasti mereka pada jam 6 ke atas polisi akan membubarkan kan. Disitulah mereka melakukan perlawanan. Disitulah kemudian polisi di pojokan ya melakukan tindakan yang represif. Itulah ya. Dan kemudian disitulah para penggerak tadi sudah menyiapkan ini Pak rekaman-rekamannya. Yang direkam pasti yang kekejaman polisi. Kekejaman polisi doang. Tapi kalau kekejaman rakyat yang mayor jarang sekali diviralkan. Itu contohnya itu. Jadi satu adalah memanfaatkan pas lagi kacau, perusuh itu menimbulkan anarkis. Yang kedua adalah memanfaatkan kemarahan kesabaran anggota polisi. Anggota polisi dilempari, dihina dan sebagainya supaya polisinya marah. Kalau marah, akhirnya kan dapat itu. Yang ketiga adalah menimbulkan martir. Martir itu Pak, itu bisa menimbulkan korban orang-orang yang di lapangan, atau korban aparat, atau korban orang yang memang didesain. Seperti contoh kemarin itu, ojol itu ya. Jadi menurut Pak Arianto, almarhum Afan itu adalah martir yang dirancang oleh si dalang. Ya, salah satu martir. Martir yang tembuhan gini Pak. Ciptakan untuk martir itu adalah tindakan aparat yang sangat eksesif. Nah kemarin itu kan, kalau ini riset saya ya, sekarang ini Pak, ojol itu adalah salah satu organisasi yang paling kuat, mempunyai solidaritas yang paling tinggi. Ya kan? Melebihi dari Pak geng. Kalau geng itu solidaritasnya paling satu kota aja. Tapi kalau ojol ini bisa dibuktikan kan kasus di Malaysia ojol kan sudah gitu. Makanya itu kalau saya menduga ya, itu ketika saya melihat itu ada, saya nggak ada rekamannya. Ketika itu ada rekaman jam 8 itu diinjuk-injukin ini, waduh saya pikir ini habis kita. Disitulah itu kalau dugaan saya sementara ya, itu pasti bukan kejadian yang seperti yang kita lihat itu. Harus diselidiki dulu. Karena yang dilihat gitu sekarang kan brimob melites itu, terus kemudian bukannya berhenti malah lari terus gitu. Nah kemudian kan karena yang meninggal ojol kan dia kan banyak solidaritas tinggi kan, banyak teman-temannya kan, saya udah pastikan waktu itu pasti meledak seluruh Indonesia. Ya sebelum kita ke sana Pak, menurut Pak Arianto dari kita bicara apakah ini kudeta atau makar, ya sebenarnya kan apa sih Pak agenda atau tujuan besarnya mereka dalangnya ini ya, dengan seluruh sistem sel yang bergerak di lapangan pada saat itu. Kalau dalang itu, kalau kudeta itu kan menggulingkan pemerintahan yang sah, ya kan. Kalau makar kan berarti antara kudeta dengan makar ini kan secara awam Pak, itu kan beda-beda tipis, ya kan. Nah, apa sih agendanya Pak? Apakah hanya sekedar ingin memojokkan dan ingin mendiskreditkan peran Polri di tengah masyarakat? Seolah-olah Polri inilah paling eksesif, paling brutal ketika mengamankan para pendemo.
atau memang ada agenda-agenda politik yang lebih besar ya yang ditumpangi oleh si dalang ini, Pak? Ya, tadi saya sampaikan, Pak, untuk kali ini polisi itu pusing menghadapi ini dan ini tantangan sangat besar itu karena apa? Karena potensi konfliknya dan sumber-sumber akar masalahnya itu sangat banyak, Pak, sehingga sulit kita untuk mencari ini kira-kira siapa sih dalangnya. Dalangnya tidak hanya satu, Pak, ini dalangnya banyak. Satu dalang yang menginginkan situasi yang sekarang ini cepat berubah, ada. Dalang yang menginginkan polisi itu, wah kalau gitu polisi udah nggak bagus banyak banyak tindakan yang brutal, kemudian nggak banyak prestasi, bubarkan aja, juga ada. Kemudian ada mengenai TNI yang kemudian kan kemarin kan TNI suruh kembali ke barak, saya lihat kan ada. Jadi banyak sekali, Pak, yang menimbulkan. Tapi intinya begini, Pak, kekacauan kemarin itu sengaja ditimbulkan supaya keinginan daripada si pencetus demo itu bisa terlaksana, karena tanpa adanya kekacauan kayak gitu kan nggak ada perubahan pemerintahan kan, kurang lebih kayak gitu, Pak. Jadi kita kalau untuk mencari siapa sih sebetulnya tidak tunggal, Pak, semua ini kemarin banyak kepentingan yang ada menumpang di situ, termasuk juga kepentingan yang katanya Pak Prabowo itu, beliau kan mengatakan saya anti korupsi kan gitu kan. Saya pokoknya tidak takut digertak dengan ini. Saya kok kayaknya membacanya itu gitu, Pak Prabowo juga menduga bahwa ini di dalam ini masih digerakkan juga oleh orang-orang yang kemarin itu merasa dirinya itu diungkap korupsinya dan dia berdendam gitu, sehingga dia akan menyetop kegiatannya Pak Prabowo itu dengan cara menimbulkan kekacauan yang gini sehingga digantilah pemerintahan, kurang lebih kayak gitu, Pak. Jadi intinya gitu, Pak, tadi. Karena saking banyaknya problem akar masalah sehingga para pencetus demo itu juga berbagai sudut ada di situ dan dia hebat sekali menurut saya karena apa? Pandai sekali mencetuskan itu tadi martir ya itu tadi ya. Orcol solidaritasnya tinggi, kemudian Rantis yang itu simbol dari polisi untuk kekerasan, ya kayak gitu diviralkan ya itu sangat efektif sekali untuk memancing kemarahan gitu. Ya sebenarnya kita bisa melihat ini dalam konteks sebab akibat, Pak. Ya. Ya kan? Nah, kalau kita melihat sebab dan akibatnya bersamaan dengan ketika peristiwa itu lagi heboh-hebohnya, pada saat yang sama ya, orang-orang yang kita anggap sebagai bagian dari aktor intelektual dari kerusuhan ini ya kan, yang sampai sekarang pun kita menunggu kepastian hukumnya, Pak. Siapakah sebenarnya dalang dan para orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa ini. Nah, yang kita lihat pada saat itu adalah pada saat yang bersamaan muncul tiba-tiba misalnya copot Kapolri misalnya ya. Kemudian adili Jokowi kan, kemudian makzulkan Gibran. Seolah-olah itu dalam satu mata rantai, Pak, dalam satu kepentingan dengan yang dilakukan oleh dalang ini. Dengan mencopot Kapolri itu sebabnya adalah karena Polri ternyata bertindak represif kepada pengunjuk rasa, karena itu Pak Sigit atau Kapolri harus diganti kan begitu, Pak. Ya. Kemudian ya kan adili Jokowi, seolah-olah konteksnya oleh para pendesain kerusuhan ini yang melakukan adalah Pak Jokowi karena ingin supaya anaknya naik sebagai presiden karena terjadi makar kan gitu loh, Pak. Nah, kalau kita lihat dari sebab akibat seperti ini, layak nggak sih, Pak, diduga bahwa ini sebenarnya kerusuhan itu memang sengaja ditunggangi oleh dalang ini ya untuk menyingkirkan ya kepolisian yang menjadi benteng sekarang dari Presiden Prabowo ya kan, agar militer kembali menguasai pemerintah. Ya itu ya, saya nggak bisa mengatakan itu layak apa tidak ya, tapi saya hanya ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo. Pak Prabowo kan mengatakan ini adalah kesukaan ini kan, mengatakan betapa dasarnya kerusuhan ini ya. Beliau kan akhirnya berkesimpulan terakhir ini saya duga ada makar kan gitu kan. Artinya makar itu, Pak, makar itu adalah suatu perbuatan yang untuk merubah sistem pemerintahan yang inkonstitusional. Gitu aja, Pak. Merubah itu bukan hanya menjatuhkan pimpinan, tetapi juga merubah sistem pemerintahan ini. Kan ya kan banyak sekali kelompok-kelompok yang ingin merubah sistem yang misalnya lah contohnya sistem khilafah yang harus dipaksakan itu kan juga mereka masih punya yang di lapangan tuh masih itu kan.
masih punya apa kemauan untuk memperjuangkan itunya. Itu kalau dari sistem pemerintahan ya. Dari sistem keamanan juga antara TNI dengan Polri selama ini kan ya sudah berjalan dengan baik. Tapi masih ada juga TNI yang berkehendak supaya TNI kembali seperti yang dulu. Ya kan mesti kelihatan juga ada gitu. Oh, berarti TNI ingin dikembalikan perannya seperti di era Orde Baru. Ya, dugaan-dugaan itulah yang muncul dari para aktivis tuh. Makanya kemarin kembali kan ada tuntutan TNI kembali ke Barat. Itu suatu kekhawatiran ya bahwa ini ada juga didalangi juga dalam tanda petik ya oleh TNI karena dia ada kepentingan gitu. Itu yang berlangsung di lapangan. Saya tidak mengatakan ini kayak gitu ya dugaan saya, tapi statement-statement yang ada di lapangan yang muncul itu seperti tadi contoh pecat Kapolri ya itu bisa muncul bukan hanya dari yang kemarin dari benci dengan Pak Jokowi karena ini anak emasnya, itu bukan itu aja. Banyak sekali Pak yang lain-lain yang sekarang yang lagi diproses karena dianggap dikriminalisasi, itu pun dia mengambil kesimpulan mengambil kesempatan saat ini untuk menyampaikan itu tadi gagasan-gasannya untuk tadi merubah sistem pemerintahan dalam hal ini di kepolisian gitu. Itu maksud saya. Jadi ini kesempatan yang dimanfaatkan betul-betul oleh orang-orang yang kecewa dan marah dan sebagainya itu untuk melakukan tindakan anarkis di dalam penyampaian unjuk rasa itu. Gitu. Kalau unjuk rasa kan hanya bunyinya kan menyampaikan aspirasi. Tapi kalau kemudian pesan-pesan untuk menyampaikan yang di luar daripada aspirasi itu kan berarti jelas kepentingan daripada yang bersangkutan sendiri untuk merebutkan kepentingan antara dalam kerusuhan ini yang punya agenda tertentu pastinya. Itu berarti sekarang ini mereka dalam satu gerbong Pak ya dengan orang-orang yang selama ini orang-orang sakit hati karena kalah pilpres, orang yang sakit hati karena misalnya nggak suka dengan pemerintahan Pak Jokowi misalnya, orang yang nggak suka juga saya tidak Gibran gitu. Tidak mengatakan dalam satu gerbong, tapi orang-orang yang tadinya itu membenci dengan Pak Prabowo, dengan pemerintahan, orang-orang yang benci dengan tidak puas dengan kebijakan Pak Prabowo yang menindak tegas mengenai korupsi dan sebagainya itu kebetulan melakukan sama-sama menjadi intelektual dader daripada pencetus ini, bukan satu gerbong. Itu kalau satu gerbong kan berarti sama-sama ini berencana itu, tapi mereka itu masing-masing dalam pandangan saya. Orang-orang yang kelompok-kelompok itu tadi dalam situasi yang chaos gini memanfaatkan kesempatan dia untuk menyampaikan tuntutannya dia itu tadi, menimbrung bahwa itu seakan-akan suara rakyat, kira-kira begitu Pak penjelasannya. Jadi provokator itu membuat bahwa tuntutan yang dia selama ini itu menjadi bagian daripada tuntutan rakyat semuanya, dengan kalau keluar di dalam praktek unjuk rasa ini gitu. Pak Haryanto, ini dalang ini sepertinya memang orang kuat sekali Pak ya. Ya pasti kuat Pak. Kalau dalang dari teori konspirasi yang beredar hingga hari ini, ya kan di banyak-banyak platform sosial media Pak. Orang kuat yang menjadi dalang ini katanya adalah ada di dalam pemerintahan orang dekat Pak Prabowo. Dari konspirasi itu muncul Pak. Tapi tak ada satupun orang yang berani mengatakan iya dan tidak gitu loh Pak. Saya hanya ini mengatakan gini Pak, supaya kita apa yang terjadi Pak kalau ini diungkap Pak? Kebenaran ini. Saya enggak ini Pak. Apakah kita langsung dalam kondisi instabilitas? Ya gini, saya hanya supaya tidak rancu kita bingung cara mencari itu jawaban itu tadi ya. Dalang itu mestinya kita beda-bedakan. Istilah dalang itu kan orang yang menggerakkan. Dalang sedikit saya tambahin Pak, sedikit saya tambahin sebelum Pak Haryanto lebih mengelaborasi ini. Karena si dalang ini juga katanya sudah menyiapkan konsep darurat militer yang akhirnya ditolak oleh Presiden Pak. Artinya apa? Memang ada tujuan-tujuan memang untuk segera mengambil Pak Prabowo untuk tidak dikuasai oleh orang-orang yang dianggap Pak Prabowo lebih berorientasi percaya kepada orang yang selama ini didengar oleh Pak Prabowo, dalam hal ini Pak Jokowi. Jadi konsep dan tata protap dari darurat militer kemarin itu sudah disiapkan Pak. Namun sayangnya Pak Prabowo tidak menggubris, bahkan Pak Prabowo untuk buying time sengaja kemudian menerima berangkat ke Tiongkok ya kan, supaya tidak didesak terus untuk segera menandatangani konsep darurat militer yang mereka tawarkan.
Iya itu kan konsep konspirasi yang viral ya. Kalau teori konspirasi itu menjadi buah bibir diskusi dari hari ke hari, dari jam ke jam di masyarakat, Pak Haryanto. Iya itulah ya, apa kehebatan daripada desainer ya untuk menciptakan kekisruan, saling mencurigai di antara kelompok itulah. Itu tadi dari pertama yang saya sampaikan karena ini Pak ya, strategi ataupun taktik yang diterapkan oleh dalang ini sekarang ini adalah mengadu domba kita Pak, potensi konflik. Mengadu domba terus. Iya diadu kita kan sangat syarat dengan potensi konflik kan. Potensi konflik antara kemarin politikus yang menang dengan yang kalah kan masih ada potensi konflik kan. Antara kemudian siapa? Antara penduduk yang yang kaya dengan yang miskin ada potensi konflik. Antara anggota DPR juga ada potensi konflik. Jadi banyak sekali itu yang diadu-adu itu. Makanya tadi kalau potensi konflik mengenai antara kecurigaan bahwa militer mau menimbulkan darurat sipil kayak gitu. Itu kan suatu analisis lama kan dulu ketika kita masih di ABRI itu kan memang aturannya kayak gitu kan. Kalau tingkat keamanan itu ada aman, rawan, gawat sama krisis gitu ya kalau keamanan umum. Tapi kalau militer kan ada darurat sipil, darurat militer kayak gitu. Nah itulah salah satu yang mungkin analisis yang otomatis akan timbul dalam kondisi yang chaos kayak gini. Biasanya kan gitu kan. Kalau dulu militer yang memegang kendali itu pasti akan naik kepada darurat sipil, kemudian darurat militer kan gitu. Itu yang saya juga belum pasti kebenaran dari berbagai teori konspirasi yang muncul itu. Tetapi saya sangat mengapresiasi sikap Presiden Prabowo ketika tidak menggubris usulan darurat militer yang disampaikan, ya kan gitu loh Pak. Nah, artinya begini, kalau sempat Pak Prabowo tidak mengulur waktu untuk berangkat dulu ke Cina, ya kan, menghadiri undangan Presiden Jinping, bisa jadi Pak Prabowo juga merasa, wah saya juga kan militer kan gitu loh Pak. Darurat militer itulah yang mereka inginkan. Nah dari sini kita melihat memang ada eskalasi yang sangat tinggi pada saat itu. Kalau saya menilainya gini Pak, kemarin itu ya kita tuh selamat daripada kekacauan massal itu kemarin tuh. Untungnya Pak Prabowo itu cepat sekali ngambil tindakan. Kemarin itu kan kita kan pertama kali yang terjadi adalah gara-gara unjuk rasa penyampaian pendapat rakyat dan kemudian yang menyampaikan ojol dibunuh oleh polisi kan menimbulkan kekacauan seluruh Indonesia kan. Ya karena martir itu. Ya karena ada martir itulah itu cerita kayak gitu. Akibatnya apa? Akibat daripada martir kayak gitu Pak. Saya udah memperkirakan ini seluruh Indonesia pasti markas Brimob ataupun polisi akan diserang. Waktu itu saya nggak menduga bahwa akhirnya DPR juga yang itu. Betul juga kan? Nggak sampai besok malamnya itu udah sama Brimob dikerahkan sana. Dan waktu itu saya untung berterima kasih juga sama Kapolri ya. Tidak merespon orang yang menyerang itu. Bayangkan Pak, kalau kemarin itu ketika asrama Brimob itu diserang oleh ojol itu dan polisi mematahkan mati-matian kesatuannya gitu. Tak terjadi martir lagi enggak seluruh dunia mengecap bahwa itu terjadi. Wong itu saja yang kepelintas itu jangan tidak sengaja dan sekarang masih diperiksa apakah itu dicorokkan atau apa karena kepanikan anggota itu aja usah langsung dicap oleh para pakar-pakar yang mengatakan itu pembunuh kejam ngomong gitu Pak. Gitu dasarnya. Nah, untungnya kemarin kok gitu sudah dalam kondisi terdesak kayak gitu polisi kan defense ya Pak. Kan sudah kehilangan kewibawaannya waktu itu. Pak Prabowo untung turun langsung beliau mengatakan saya sebagai presiden ini gini. Satu, dimulai dengan syarat tertib dan damai. Tetapi tindakan anarkis saya perintahkan supaya tidak tegas. Disitulah polisi bangkit kembali Pak. Jadi kemarin itu saya anggap anarki yang disusupkan di dalam kegiatan unjuk rasa kemarin itu yang sasarannya akan mendegradasi polisi, melumpuhkan polisi itu gagal. Itu yang saya katakan ya itu gagal. Itu targetnya adalah target dalang untuk mendiskreditkan Polri gagal. Itu karena ternyata bisa comeback gara-gara oleh Pak Presiden Pak Prabowo yang beliau itu dalam mind-nya itu mempersatukan lah kita semua kan gitu. Bukan jangan kita terpecah-pecah, ayolah kita bersatu gitu.
Itu kira-kira untuk yang satu itu gitu. Kita beralih lebih dalam lagi tentang peristiwa Rantis itu kemudian menggilas ojol itu, Ya. Pak. Satu pertanyaan terakhir tentang ini, tentang kudeta atau makar ini. Apakah benar, Pak, kalau dalang ini yang data-data dari intelijen sudah diperoleh, ya, sudah ada di meja presiden, ya. Kalau ini diungkap atau kemudian diambil tindakan, akan terjadi instabilitas politik dan instabilitas keamanan. Justru itu terbalik jawaban saya, Pak. Presiden pasti menerima semua masukan, Pak, dari intelijennya, daripada para staf di lingkungannya. Nah, ketika beliau menerima itu, Pak, data-data yang itu, misalkan itu tadi Bapak sampaikan itu betul-betul itu. Presiden sebagai pimpinan negara ya, dan juga polisi juga sama juga. Tapi kalau presiden lebih luas jangkauannya, beliau pasti akan mempertimbangkan, Pak, untung ruginya, Pak. Mengambil keputusan ini apakah untung ruginya benar apa enggak. Beliau pasti akan ambil yang risiko yang terkecil. Risiko kegagalan yang terkecil. Tidak serta-merta emosional atau berdasarkan hukum, Pak, ya? Iya, berdasarkan hukum. Jadi risiko yang dihitung. Risiko ini kalau gini ini lebih besar mana kalau kebetulan. Jadi tidak pendekatan hukum ini yang salah atau tidak, yang eksesif harusnya enggak, Pak. Ini Risiko yang paling kecil ya, yang presiden. bagi bangsa ini seluruhnya itu yang diambil beliau. Makanya kadang-kadang beliau mengorbankan ya seakan-akan ya oke lah saya dianggap saya pengecut atau apa dan sebagainya itu. Itulah risiko yang diambil. Sama juga dengan Kapolri kemarin itu, Kak. Kenapa dia tidak melawan waktu diserang oleh itu? Ya dia itulah risiko yang harus diambil. Tapi kan akibatnya kan lebih bagus ketimbang kalau itu terjadi martir jauh lebih besar. Presiden pun sama mengambilkan sama juga gitu, Pak. Ketika dilapori bahwa Pak ini ada gini bahwa itu memang perbuatan nggak bagus banget ya, mestinya kan ditindak orang gitu misalkan. Tapi beliau akan mempertimbangkan kalau ini saya terima, saya tindak kira-kira risikonya kemana, lebih besar apa enggak. Kalau lebih besar ya dia nggak usah. Nah kembali pada kemarin tuh dengan Pak Presiden kembali berangkat ke Cina itu saya agak bersyukur waktu itu. Karena apa? Karena gini, di tengah-tengah waktu itu kan beliau sudah karena masalah penting sekali hadir ke Cina sana, sudah akan berangkat ke sana. Tiba-tiba keadaan kayak gini kan. Waduh kacau. Saya pikir waktu itu waduh habis ini kalau ini gini. Tiba-tiba Pak Presiden memutuskan saya berangkat. Itu kan berarti suatu sign ya, tanda bahwa Pak Presiden menilai bahwa keamanan dalam negeri masih terkendali. Gitu kan. Jadi itulah itu saya sangat bijak sekali, Pak. Pak Presiden memberikan tanda, memberikan sign kepada seluruh pihak, ya kan? Tidak ada urgensi, tidak ada kondisional yang memungkinkan untuk dilakukannya darurat militer kan? Itu jadi kasarannya mungkin dengan sendirinya usulan itu dimentahkan oleh presiden. Ya, intinya Pak Presiden tidak percaya bahwa ini kita tuh akan jadi chaos sehingga meningkatkan jadi darurat. Keadaan darurat lah gitu kira-kira. Itulah strategi Presiden Paulo, Pak. Karena beliau jernih mengambilnya. Beliau tuh mengambil keputusannya itu demi kepentingan bangsa. Gitu. Secara utuh gitu. Menarik, bukan hanya kepada kasuistis yang ada terjadi itu. Oke. Kira-kira gitu. Menarik. Poinnya sudah dapat kita, Pak. Nah, ya. Kemudian tentang yang kedua nih, Pak. Tentang kontroversi juga ini akibat anggaplah itu entah itu accident, entah itu by design juga jatuhnya korban Pak almarhum driver ojol Afan Kurniawan itu, Pak. Kontroversinya sekarang adalah ketika sidang etik di Mabes Polri sudah menjatuhkan PTDH kepada Mayor Cosmos dan itu kemudian mendapat dukungan dari publik bahwa itu tindakan yang salah. Gimana, Pak? Apakah memang Mayor Kompol Cosmos itu masih ada ruang untuk mendapatkan hak untuk membela diri, Pak, sehingga PTDH itu nggak menjadi sanksi yang harus diterima oleh yang bersangkutan? Ruangnya itu masih panjang, Pak. Oh, berarti masih bisa sih, panjang. Itu kan nanti terang ya, Pak ya. Karena sekarang ini ya kasus Cosmos itu kan dia kan melakukan tindakan perbuatan yang diduga melanggar SOP kan gitu kan. Melanggar SOP, tapi sayangnya itu fatalnya adalah akibatnya itu mengakibatkan meninggalnya orang kan gitu kan. Meninggal orang ojol lagi
Ojol itu bagian daripada satu organisasi yang paling besar. Itu ojol itu adalah suatu pencetus kekacauan di seluruh Indonesia dalam waktu seketika itu kan. Itu yang terjadi. Dilakukan beritanya yang pertama kali kan viral kan, wah ini sadis gini-gini kan gitu. Diinjak-injak gitu. Waduh, saya pikir-pikir ini udah pasti menimbulkan peledakan seluruh Indonesia. Kan akhirnya kan kemarahan masyarakat kan tinggi, Pak. Dengan peristiwa itu tinggi. Jadi cap tadi yang pertama kali disampaikan oleh judul-judul bahwa ini unjuk rasa kemudian diberangus tapi dengan tindakan dengan membunuh ojol yang nggak ngerti apa-apa ke situ, tapi dianggap sebagai apa sehingga dibunuh mati dan tinggal pergi lagi kan bunyinya kan kayak gitu. Kalau menghadapi seperti itu, Pak, ya, polisi pasti akan merasa itu polisi sudah merasa pasti akan diskreditkan, Pak. Nama polisi waktu itu sudah dihabiskan lah dengan peristiwa itu. Iya. Gitu kan. Nah, ini saya anggap ini desain daripada pencetus kekacauan, Pak. Iya, desain, saya yakin itu. Artinya mereka ingin Bukan martir. mendiskreditkan Polri, itu relevan sekali peristiwa itu. Itu martir yang paling jitu itu. Sementara solidaritas tinggi, kemudian jadikan martir, dan pelakunya adalah alat polisi yang sangat dahsyat karena rantis itu. Itulah desain yang paling hebat menurut saya ya untuk mencegah kerusuhan. Kemudian Kapolri memerintahkan supaya diusut pelakunya kan gitu. Nah, untuk menghadapi seperti itu, Pak, apa strategi yang paling pas untuk polisi mengantisipasi? Meredam kemarahan Ya, masyarakat. nomor satu harusnya meredam kemarahan masyarakat. Khususnya driver ojol kan gitu. Ya, pokoknya semualah meredam masyarakat itu. Kalau waktu itu saya pikir meredamnya kemarahan masyarakat itu, Pak. Nomor satu, kita diserang tidak membalas. Itu meredam supaya kita tidak timbulkan martir yang berbicara. Contoh satu ya. Yang kedua, rakyat kan pasti menuntut itu penjahat ini adili kan gitu. Ya pasti jawab kan akan kita tindak tegas. Saya sendiri waktu itu mengusulkan kalau polisi mau transparan, cepat itu proses. Kan saya bilang, saya pertama kali kejadian itu gitu. Kode etik kan ini, jangan lama-lama saya bilang tuh. Kode etik kerjakan dalam 1 minggu ini, saya bilang gitu. Baru itu kemudian saya mengatakan kode etik diterapkan dan kalau karena itu ada orang meninggal pasti ada unsur pidananya dong, proses itu. Kan gitu. Saran saya itu dulu waktu gitu. Nah, dilalah kok kemudian ditindaklanjuti dalam waktu 3 hari langsung diumumkan. PTDH Tidak saya kaget adalah kok kemudian putusannya PTDH gitu loh. Itu Pak Ratu juga kaget dong. Karena kok mestinya apa, Pak? Kok di PTDH? Karena begini, Pak, masalahnya. Setahu saya ya, kalau yang namanya PTDH itu di dalam perkap yang lama itu bunyinya adalah seorang anggota PTDH itu PTDH itu putusan paling berat, Pak, untuk Putusan paling berat. Jadi kode etik itu kan ada satu taruh di 30 hari ini, kemudian dia berminta maaf, kemudian dididik kembali, kemudian didemosi. Yang paling tinggi adalah PTDH. Tapi ketentuan PTDH itu adalah menurut rekap yang ada waktu itu, seorang bisa dijatuhi hukuman PTDH apabila dia melanggar pidana yang diancam hukumannya 4 tahun dan sudah diputus ingkrah. Oke. Jadi kalau dia sudah diputus ingkrah dan dihukum 4 tahun oleh pengadilan negeri, barulah PTDH itu harusnya dilaksanakan. Berarti ini belum, Pak, ya? Ya belum dong, sekarang kan pidananya sekarang masih debatable. Baru keputusan kode etik, baru kode etik. Nah, mayor Kompol Kosmas itu terkena sanksi PTDH, tapi itu belum ingkrah. Belum dong, kan itu kan kalau yang namanya kode etik itu kan ada banding, ada kasasi. Sama dengan prosesnya itu. Ada banding dengan kasasi. Dulu gitu ya, dulu itu bunyinya kalau putusan PTDH itu sudah nggak bisa mengikat, tapi sekarang perkapnya dirubah sehingga dia bisa dipakai ada banding dan kasasi itu. Nah, tapi saya ingin mengomentari gini ya, Pak. Dengan diputuskannya itu, Pak, kode etik itu segera, itu minimal kan sudah meredam masyarakat kan. Meredam kemarahan masyarakat. Tapi meredam kemarahan masyarakat itu dengan putusan yang PTDH ini, itu polisi Kapolri ataupun Polri itu sudah siap menanggung risiko. Dia pasti akan dikutuk habis oleh anggota, Pak. Karena anggota kan ini bukan penjahat, bukan perampok, bukan ini kok PTDH. Kan gitu kan. Itu orang kan banyak sekali. Bukan hanya anggota yang marah, Pak Brimob.
Orang umum pun sekarang pada protes, banyak surat membaca. Ya, justru fenomenanya kan menarik, Iya. Pak Haryanto. Awalnya untuk meredam kemarahan masyarakat akibat kelalaian, anggap begitu ya, Ya. kelalaian petugas BRIMOB yang ada di Rantis sehingga menyebabkan ada yang meninggal, ya kan? Dilakukan proses pemeriksaan oleh Propam dan sudah dilakukan. Ya. Dan dalam waktu yang sangat cepat, 3 hari kalau nggak salah, Waktu itu langsung diputuskan oleh yang menyidang bahwa komandannya dalam hal ini adalah Kompol Kosmas dianggap lalai dan terkena sanksi PTDH. ya. Nah, itu kan sebenarnya secara moral itu kan berarti kemarahan masyarakat langsung reda karena yang bersalah sudah dihukum. Tetapi Pak, kemudian Kompol Kosmas ini justru mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Karena dia dukungan itu diberikan oleh masyarakat karena itu kan ketidaksengajaan. Betul. Gimana itu, Pak? Ya. Ini kan jadi agak kontradiksi. Belum selesai menyelesaikan kenapa itu timbulnya gitu tadi. Ya. Tapi saya ingin menyampaikan duluan lah. Dengan penyampaian kecepatan daripada PTDH itu di satu sisi itu menimbulkan rakyat paling sedikit para aktivis dan semuanya itu agak kita bisa mereda lah. Ini loh, kita tidak nutupi, tidak menindak kalau itu bertindak tegas. Cuman ya risikonya nomor 1 anggota seluruh Indonesia bukan BRIMOB doang, Pak. Pasti protes. Atas Ada pimpinan, iya protes, Pak. Karena apa? Anggota kita Pak Kompol itu kemarin ke situ kan bukan mau merampok. Dia kan untuk dalam rangka penugasan kan. Adapun dia kemudian melabrak itu pun kan dilihat diri dia belum tentu dia nggak sengaja membunuh lah. Pasti itu kecelakaan kalau anggota-anggota. Bahkan Kompolnas pun mengatakan yang bersangkutan tuh jatuh duluan di depan mobil Rantis bukan karena sengaja ditabrak kan gitu, Pak. Itu bukan itu keterangannya, Pak. Yang paling ternyata saya tuh mengetahui itu orang tuh mati setelah di medsos, Pak. Oh, saking nggak tahunya ya orang yang ada di dalam Rantis. Yang di dalam Rantis itu sama sekali nggak ngerti kalau dia tuh nabrak. Di dalam sidang kayak gitu Saking kreditnya situasi pada saat itu ya, Pak. Ya apa gini, ini saya terangkan. Pertama tadi kayak kita terpaksa ngomong gitu ya, dihukum ini. Tapi kenyataan yang terjadi, Pak, tuh Kompol itu di dalam persidangan saya sama sekali tidak mengerti, saya tidak melihat membunuh sama kantor perintah. Saya hanya tahu bahwa itu orang tuh meninggal ketika di medsos, Pak. Jadi dia tuh nggak ngerti, Pak, kalau itu nabrak kemudian itu. Nabrak dan menggila. Sopirnya pun nggak ngerti, Pak. Kenapa? Seperti itu, apa, Pak, di dalam mobil Rantis? Mobil Rantis itu, Pak, kan karena untuk pelindungan kan di atas, Pak. Jadi ini supir di bawah, kedudukan supir sih. Jadi dia nggak bisa ngelihat apa yang terjadi di depan itu, Pak. Cari bagaimana kayak bagas, Pak ya? Ya kan kecil dan ada ram-ramnya, Pak. Ada pelindungnya lah ya. Kayak gitu. Ketika nabrak itu, Pak, dia cuma ada teriak-teriak gini kan ketika nabrak itu plek itu kan berhenti ada. Kan itu makin ramai orang. Iya, menyerbu dari kiri dan kanan kan gitu. Masalah. Kemudian kan dia tuh nggak ngerti, Pak, kalau ditusuk lides. Bayangkan supirnya itu, Pak. Makanya kan supirnya kan cuma hukuman demosi kan, gitu. Kalau Kosmasnya sendiri juga amat putus. Dia itulah nggak ngerti apa yang bahwa itu. Dan kemudian ternyata, Pak, dari keterangan ini, Pak, ini yang Kompolnas yang ikut dalam persidangan. Ternyata dari begini, Pak. Mobil Rantis itu tadinya kan ada di posisi di bukan tempat itu. Bukan tempat itu. Kemudian ini bukan lantas. Mobil Rantis itu dikeroyok sama ini kan oleh massa. Mau dinaikin. Ada yang mau masukin molotov ke dalam ya? Iya, kan panik, Pak. Dan masalahnya juga setahu saya, Pak, pintu dari Rantis itu adanya di luar bukan di dalam. Iya. Itu membuat mereka harus lari, Pak ya? Iya, mereka harus lari dong karena ini ya Rantis itu, Pak, memang kalau dikebukin dengan batu nggak pecah. Nah, even ibunya kan ada ditembak pun nggak akan tembus gitu ya. Tapi kalau itu dimasukin bom molotov, dalamnya kan ada alat peledak banyak. 7 orang langsung mati itu, Pak ya, kalau bagi hangus. Iya. Karena mereka juga panik, ya kan, kemudian mereka terus lari. Iya, kan itu paniknya karena itu. Pertanyaan publik kan begini, Pak. Mereka kan orang-orang terdidik, kenapa mesti panik kan gitu, Pak? Mereka orang terlatih, ya bukan tadi kurang ngerti. Kemarin saya ngomong sama ini, sama teman saya di penasihat.
Pak mosok Brimob mereka kan dilatih kan parah betul saya Pak. Pak Bapak itu ya jangan, waktu itu belum tahu kalau kejadian kayak gitu ya. Ini tuh kan Brimob kan nggak bisa mobil kan nggak bisa dihancurin. Kenapa kok cuma pengunjuk rasa aja kok lari-lari? Ya. Saya bilang Pak, coba Bapak jangan bayangkan kayak gitu Pak. Polisi itu juga manusia biasa juga. Kalau Bapak yang ada di dalam rantis itu gitu. Saya baru dengar ceritanya itu belakangan ini bahwa itu dia akan dimasukkan bom molotov. Risikonya kayak gitu. Jadi kan kita nggak bisa dong mengatakan menuduh mosok Brimob pengecut. Ini sama juga dulu waktu saya ngomong di podcast itu di TV saya bilang ketika ada angkatan laut yang yang nembak debt collector itu Pak. Saya kan ngomong coba kemarin tuh kalau kejadian debt collector itu yang ketika tembak polisi coba siapa yang disalahkan? Saya bilang gitu kan. Kan Kapolseknya, wah saya udah dibully kok nggak jadi polisi takut mati jadi hostess saja dong. Itulah saya kemarin saya jongkol betul dengan teman saya sendiri. Mengatakan Brimob kan ini masa takut mati. Tapi kejadian yang terjadi kan gitu Pak. Dia tuh akan dimasukin bom molotov. Otomatis kan dia tindakan yang pertama ya pergi kan gitu kan. Gitu Pak. Kenapa polisi yang ada di dalam itu kan lebih kurang 7 orang Pak ya. Kenapa mereka menduga dan tahu bahwa mobil mereka akan dimasuki bom molotov? Berarti mereka melihat dari luar dong Pak, atau hanya dugaan aja? Bukan kan itu. Ini Pak, rantis itu begini. Pintu kan ada sini ada ini ada Ada kaca Pak ya? ada kecil. Kan dikerudung orang banyak sekali. Dan mereka mungkin melihat ada 3 molotov yang menuju ke mobil mereka. Alasan karena mau dia bom molotov itulah maka dia harus pergi dari situ. Karena risikonya kalau itu dimasukkan kalau nggak ada bahan peledak mungkin mereka bisa langsung matikan Pak ya. Bom molotovnya. Bom molotov itu kalau udah masukkan di dalamnya itu kan tertutup semua Pak. Itu bisa dibayangkan menjadi bom berlipat-lipat kan kalian itu kan kemampatannya kayak gitu. Dan di situ yang jelas ada persenjataan Brimob yang ada di situ kan pasti ada. Amunisi kan Saya bayangkan Pak ya mereka menjadi apa kalau itu sempat dimasukin oleh Hasan itu pergi. Ini cerita Kompolnas yang ikut sidang loh ya. Jadi saya melihat kayak gitu saya jadi maklum pasti ini Brimob juga marah, umum juga marah. Ya, makanya itu nah sekarang kemarin dukungan kepada Brimob itu Kosmos itu. Itu malah setelah ada itunya Pak rekaman mengenai yang sisi lain bahwa itu ternyata kemarin itu didorong kan gitu ada rekaman Pak ya coba ya Bapak cari rekaman melihat seperti itu. Bukan Pak, bukan ada yang melihat rekaman tuh Pak video yang mengenai ini ya. Ini kan orangnya tadi Dia sudah terjatuh duluan Pak ya. Iya dia lari ke sini dia terjatuh mau ambil handphone kan. Mau ambil handphone ketika gini terus kemudian ke sini dia didorong. Ada yang ngomong gitu Pak. Jadi bukan ditabrak Pak ya kan. Jadi ketika saya sendiri ya waktu lihat video yang pertama itu kan saya pikir loh ini katanya ojek mau ngantar ke makanan kok nggak naik motor. Memang nggak naik motor Pak waktu itu saya lihat gini di video yang pertama kayak shit gini terus posisinya malah dia membelakangi terus dibelitas kan gitu. Itu ternyata rekaman video yang kedua ini yang belakangan baru beredar itu kayak gitu menyatakan Pak ini Pak ya. Ini di sini ada orang pakai putih-putih. Sini melihat ke sini. Kemudian ini si ojek ini sini. Kemudian ketika ini jatuh, kemudian ini ke sini dorong orang yang putih-putih yang ke sini. Itu Pak, itu. Jadi saya bilang dugaan saya dulu ini martir yang dibikin benar. Kalau itu mudah-mudahan itu nanti Pak bukti-bukti itu nanti akan diproses di dalam persidangan. Berarti memang martir itu sengaja dibuat atau diciptakan oleh si dalang nih Pak. Si dalang saya yakin deh, saya berani ngomong sana nggak. Jadi sel-sel agen mereka yang ada di lapangan melihat ada peluang untuk menciptakan martir dan inilah peluangnya pada saat rantis itu keluar dan dikeroyok ya kan? Ya. Ciptakanlah situasi ketakutan sehingga ada orang jatuh di depan mobil rantis harus segera melarikan diri karena ada ancaman bom molotov. Terlindaslah. Iya, jadi ojol ini. Gitu. Dia bukan sengaja ditabrak gitu Pak ya. Ini kan Brimob pas lagi melarikan diri Pak. Rantis itu lagi melarikan diri. Karena dikejar-kejar orang-orang di antaranya yang kabarnya setelah ini Pak pakai bom molotov itu. Kalau rekaman yang terakhir kan masih kelihatan Pak ini Brimob dikejar-kejar. Ini para pengunjuk rasa di sini ya itu satu-satunya yang di tengah jalan ya cuman si ojol itu. Wah sini.
Rupanya dia ke sini mau ambil handphonenya jatuh katanya. Yang sopir nggak melihat itu Pak ya? Dia nggak Sopir rantis. sopir rantis itu kan masih jarak jauh bagi sini. Itu kan segini Pak, apa? Dan dia nggak melihat sama sekali Dia itu nggak Pak. melihat itu. Nah sayangnya juga itu rantis kita belum pakai CCTV yang bisa kelihatan kayak gitu. Iya, iya. Rantis kita. Nah, apa Pak upaya hukum yang paling maksimal yang akan bisa didapatkan oleh Kompol Kosmas ini? Nah ini saya bilang kan kemarin sudah dihukum gitu ya tidak. Dan itu sudah meredakan masyarakat, untung lah, sudah lumayan ya. Oke. Ditambah lagi dengan beredarnya video-video yang membela, menyatakan kejadian sesungguhnya. Itu udah bagus kan, minimal kan rakyat bisa ngeliat lah. Apakah ini si Ahmad ini penjahat, seperti yang dikatakan oleh para pakar-pakar yang kemarin nyerang polisi itu. Kan dia bilang itu pembunuh sadis itu. Ngomong gitu Pak, itu saya. Bahkan pakar yang terkenal pun saya menyesalkan Pak mengatakan itu. Biasanya dia kan pakarnya itu kan objektif ya. Ini kemarin mengatakan itu tidak bisa dikatakan sebagai kecelakaan 359. Itu sudah ada niatnya tuh bunuh gitu. Itu waktu belum ada ketika menganalisis kayak gitu. Saya pikir aduh ini pakar pidana masuk yang biasanya bagus itu ngomong gitu. Kok sudah mengatakan ini bahkan 359 tunggu dulu ya. Jadi itulah. Ternyata kan kenyataan gitu tadi. Dia tuh nggak ngerti Pak gitu melindas. Kayak gitu apakah harus itu jadikan sebagai suatu pembunuh? Kan gitu. Nah, makanya itu ini udah lewat lah. Nggak apa-apa lah. Ucap gitu ya. Dengan PT dia gitu ya. Saya udah prediksi dulu. Nanti ya putusan PT dia itu akan tepat hanya melihat dari SOP. Apakah itu pelanggaran SOP apa tidak. Ya. Tapi tidak sampai kepada kasus kecelakaannya ini. Karena ini hanya akan diperiksa nanti kepada sidang berikutnya, entah nanti pada banding atau pada kalau ada urusan pidana penyidikan. Kalau itu nanti diproses pakai sidang pidana, jadi ini kemungkinan si Kosmas ini masih ada dua Pak. Satu dibanding kemudian boleh kan memberikan keberatan ya dengan menyampaikan bukti-bukti itu, atau dikasasi nanti dia mungkin bisa juga direhabilitasi bisa kalau memang dia betul-betul tidak bersalah. Masih ada peluang rehabilitasi Pak ya? Ada, kalau tergantung daripada ini penyidikan ini. Yang kedua, dia pasti akan diproses karena ada orang mati ya Pak ya. Tidak cukup dengan kode etik. Tapi justru melalui persidangan pidana itu kesempatan bagi si ini Kosmas ini untuk diadili secara adil-adilnya dengan cara apa? Kasusnya kecelakaan tabrak itu tadi pasti nanti akan diselidiki mengenai teknik penyidikan kecelakaan lalu lintas Pak. Diukur-ukur gini kembali kepada ini TKP dengan mendasari rekaman-rekaman itu tadi, maka akan bisa dilihat apakah ini betul-betul memang didorong apa tidak nanti dari penyelidikan itu yang akan mengungkap. Disitulah nanti keadilan dari Kosmas ini akan ditegakkan. Jadi mudah-mudahan kalau itu kasusnya terbuka jelas ya. Apa yang terjadi itulah yang diumumkan pada publik bahwa sehingga publik bisa menghukum sendiri. Oh ini cocok, sebetulnya ini bertugas tapi lagi sial atau dia memang ada unsur kesengajaan apa tidak. Gitu. Baik. Artinya memang peluang dari Kompol Kosmas untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya masih terbuka. Masih terbuka lebar. Ini baru dan publik juga tidak boleh menghakimi satu pihak Pak ya, secara sepihak, maksudnya bahwa seperti yang dibilang oleh para pakar hukum ya kan, wah ini adalah kesengajaan, ini pembunuhan yang disengaja dan seterusnya, itu belum bisa juga dibenarkan gitu ya Pak ya. Tapi kan saya nggak boleh mengatakan wah itu kan bela polisi kan. Yang saya sayangkan itu loh. Disinilah saya ingin mengatakan Pak ya. Jadi si intelektual dader itu tadi Pak mendesain untuk kita tuh berbenturan itu bukan hanya kepada yang di lapangan. Saya diadu dengan para ahli itu Pak. Nah para ahli itu ada yang mungkin sadar bahwa dia dititipin untuk ngomong gitu. Ada juga yang tidak sadar Pak bahwa dia itu memang dimanfaatkan untuk mengcounter penjelasan itu Pak seperti ini. Itu yang saya peringatkan di sini Pak. Mungkin Pak Haryanto dianggap wajar membela karena polisi. Bilang ya saya cuma gini, para pakar itu ya kalau diundang di TV itu ya, terutama pakar yang netral ya, kepada pemikiran ahlinya dong, jangan pakai subjektivitas. Itu saya sangat kecewa itu yang namanya pakar pidana. Masa mengatakan bahwa Kosmas itu unsur bukan 359.
itu ada 338-nya karena ada mens reanya. Loh, dia belum tanya pelakunya kok usah ngomong mens reanya. Kalau itu bukan ahli pidana, saya no problem. Tapi itu ahli pidana loh Pak. Yang sebelum-sebelumnya ini saya kenal kalau dia memberikan gitu Pak, saya ingin menyampaikan gitulah. Yang tadinya netral pun Pak, itu bisa terpengaruh oleh hasutan itu tadi. Baik. Saya tanpa sengaja sehingga menimbulkan kekaburan masyarakat. Padahal yang kita kejar sekarang kan kebenaran Pak, bukan saya bela-bela polisi itu yang represif kemudian enggak. Saya masih mengakui lah di lapangan masih banyak anggota yang bertindak brutal ya karena kesabarannya udah terbatas gitu. Tapi tolong diingat, yang diviralkan itu biasanya Pak kebanyakan adalah kebrutalan anggota. Tapi orang yang meninggal korban akibat kebrutalan para anarkis nggak pernah diviralkan. Yang kedua, para intelektual dadar ini menggerakkannya adalah kita tuh diadu domba Pak, level bawah, menengah sampai atas. Jangan sampai kita menjadi korban kayak gitu, negara kita yang kacau. Baik. Itu kira-kira gitu Pak kan untuk. Terima kasih Pak Arianto Sutadi. Semoga kita menunggu ya. Dan juga jangan sampai ada pengadilan publik yang tidak objektif tentunya. Ya. Baik, penonton Ruang Konsensus, ternyata memang masih ada peluang bagi Kompol Kosmas ya untuk melakukan pembelaan dirinya. Bahwa sementara ini sudah jatuh hukuman dari Majelis Etik Pak ya. Iya. Untuk PTDH itu belum inkrah, masih ada ruang, masih ada tahapan ya untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Ya, Apakah itu memang ada mens reanya, kesengajaan, atau itu memang ketidaksengajaan dan seterusnya. Jadi kita juga tidak boleh menghakimi apa yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Etik bahwa itu adalah kesalahan murni dari Mayor Kompol sebagai komandan di kendaraan Ranpis tersebut. Dan satu lagi yang menarik kita sikapi adalah kita memang mau nggak mau saat ini harus mengikuti arahan dari kepala negara. Dalam hal ini adalah Presiden Prabowo. Apa yang sudah diambil keputusan saat ini oleh Presiden Prabowo itu sepertinya jalan tengah ya agar tercipta sebuah instabilitas. Bahwa ada dalang, ada pelaku dari kerusuhan kemarin itu memang sedang diselidiki dan tidak menutup kemungkinan ya dengan caranya Presiden Prabowo mengambil tindakan. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan sampai lupa kita nggak boleh diadu domba oleh sesama anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.